tiap ngambil video seperti ini nggak selalu saya lihat di di layar HP ya. Tapi dengan penuh kesabaran, ketelatenan Pak Sukamto akhirnya karena dilihat dari daun barunya ya. Ini daun barunya sudah muncul seperti ini. Apabila ada yang berkenan mau ke sini, betul. Ikan yang berat-berat, yang matang-matang lah. Ya betul Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa masih di sekitaran pertanian Transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di depan rumahnya Pak Sukamto bersama teman-teman ya di sini. Tapi Pak Hasim dan Pak Tasun saat ini masih mengantar Mas Samai ke kilo 50 ya. Beliau sekarang pindah ke kilo ya, bukan di SP9 tapi di kilo 50 di sana untuk niat bertani di sana ya. Mudah-mudahan beliau bisa betah di sana karena di sini Mas Samai kurang kerasan atau bagaimana karena kondisinya lahan seperti ini ya. Perjuangannya harus ekstra, apalagi sebelum ditanggul itu kan air selalu masuk ke dalam lokasi ya. Jadi Mas Samai memutuskan untuk ke kilo 50 untuk tinggal di sana dan sementara menempati rumah kami ya, rumah trio Mas Ketir di kilo 50. Mungkin nanti malam ada kontennya salah satu ya, kalau nggak Pak Tasun, Pak Hasim ya pasti ada kontennya di sana. Jadi kali ini di sini ada Bang Matrim, ada Mas Pandi, Mas Rahmat. Mas Rahmat lagi nyangkul-nyangkul di sana ya. Terus Mas Pandi lagi sama Pak Matrim ada kegiatan untuk mengecat pagar atau dindingnya Pak Sukamto, dinding rumah maksudnya. Dinding rumahnya Pak Sukamto dikerjakan sama Mas Pandi dan Bang Matrim. Dan di sini ada Mas Rahmat yang habis nyangkul, jadi istirahat. Rohmat ya, Rohmat. Ini ada Mas Rohmat lagi istirahat ya, istirahat siang. Ini waktunya sudah siang soalnya ini, jadi istirahat. Ada Pak Kanto, ada Mas Anam. Konten yuk, kita konten. Kita konten yuk. Dan di sini. Ya mengko lah, tetakoni siji lah, Jan. Yo tetakoni kabeh iki lho. Tetakon Mas Pandi di situ ya. Takoni kan orang takoni. Orang takoni kok medine nek jengkel Bali. Heeh. Motong, heeh. Tetakoni lah. Itu fungsinya untuk apa Mas Pandi gitu-gitu kan? Untuk pewarna. Kok warnanya kuning seperti itu? Ini kuning sematan oranye ini Bang. Mau kuning mata noran ke primen. Warnanya apa sih Bang? Ya kuning. Coklat itu. Oh iya kan? Oh iya benar. Kemarin kan katanya mau beli yang oranye. Tapi kan yang oranye kebetulan lagi habis di Kosong. di counter ya. Di toko. Kalau beli cat di counter itu. Tapi sebenarnya di counter itu oranye loh Bang sebetulnya Bang. Tapi setelah nempel udah ini kuning ya. Kuning. Nah itu kenapa itu? Ya itulah. Karena kelamaan bawanya. Dari Tanjung ke sini kan. Dari Tanjung ke sini. Apa istilahnya kongklok-kongklok di jalan? Iya, di kongklok-kongklok paling. Bahasanya kongklok-kongklok barang. Ya seperti inilah keseruan kami saat berkumpul ya sambil bercanda ya. Dan hari ini yang dua sedang ke Kilo. Betul. Saya mendengar kabar beritanya semalam kan. Ada Pak Dasrun sama Pak Hasim. Ya betul. Mengantarkan Pak Samai. Karena beliau di sini kurang betah, kurang rasan lah. Kurang raksan bahasanya. Ya gimana sih, karena di sini kan memang tempatnya ya seperti teman-teman lihat kan. Jadi memang semak lagi seperti tempatnya Mas Rohmat ini. Kalau belum dibuka nggak tabah dan tawakal tuh ngalallah itu pokoknya nggak bakalan betah ya. Bukan berarti Mas Samai itu kurang semangat atau tidak semangat, bukan termasuk. Tapi beliau memang masih suka memposisikan apa mungkin pikiran-pikirannya yang pas
Tapi alhamdulillah sedang diantar ke Gilo sama Pak Hasim sama Pak Tasrun hari ini ya. Kita berdoa saja teman-teman, mudah-mudahan nanti beliau betah di sana, Betul. laksanakan terus mau bertani pertaniannya bisa Baik. Sukses. Amin. Seperti yang diharapkan ketika beliau mau berangkat ke Kalimantan di transmigrasi Sebung. Betul sekali, karena di sini selain ya kalau melihat jadinya ya seperti itu, sudah jadi bagus lokasinya. Tapi prosesnya itu sangat apa ya, melelahkan ya. Apalagi kan berbeda cara, maksudnya cara awal mula bertani di Jawa dengan di sini. Di sini sistemnya kan harus melawan air ya. Satu, keduanya harus melawan semak. Ketika terus melawan nanti setelah dicangkul nggak langsung jadi ditanami. Betul. Lahan itu memerlukan vitamin-vitamin dulu, betul, seperti meninggikan pH. Nanti kalau masalah pertanian tanya saja sama Mas Rohmat, karena beliau adalah betul pakar pertanian. Betul, itu Mas Rohmat juga sebenarnya ya sudah pernah memang dari Jawa, basicnya sudah petani. Jadi Mas Rohmat mungkin terinspirasi juga dengan Mas Oki. Betul. Mas Oki saja yang basicnya bukan petani, nyatanya bisa tanaman walaupun baru sedikit. Betul sekali. Dan beliau itu mungkin terinspirasi di situ, bisa jadi. Bisa jadi seperti karena itu. Orang terinspirasi itu bukan karena orang yang sudah sukses. Betul. Tapi terinspirasi ketekatannya, kejujurannya, kesabarannya pokoknya. Betul sekali. Ngomong-ngomong ini Pak Daryan kok nggak ikut ke Gilo? Saya hari ini sebenarnya tadi pagi saya mau menyelesaikan terasnya Pak Tasrun ya, untuk pemasangan kasibot. Tapi karena saya sendiri nggak bisa ya, akhirnya saya memutuskan ke sini untuk bikin video lah di sini. Berhubung tadi ngantar Mbak Haris juga ya? Iya, Mbak Haris dari Slimo kan. Dari Slimo jalan kaki dari sini ke sana, mau cari bibit jalan kaki. Terus pulangnya sekalian saya bawa ke sini. Pulang maksudnya. Ya alhamdulillah. Pokoknya semangat terus, sukses selalu. Amin, terima kasih. Kita lanjutkan ini. Oke, Bang Madrim lanjutkan. Jadi pada hari ini Bang Madrim sama Mas Pandi masih mengerjakan pengecetan di rumahnya Pak Sukamto ya. Jadi cat yang warna biru dulu dilapisi dengan warna hijau supaya kelihatan baru, mengkilat, lebih cantik lagi lah seperti itu. Dan Mas Pandi bagian ngecat dinding terasnya supaya kelihatan cantik juga. Just pokoknya lah. Lanjutkan ya secara pelan-pelan Mas Pandi ya. Jangan tebel-tebel. Nanti kalau tebel-tebel malahan gak jadi. Kalau ngoles ya pelan-pelan ya. Jangan buru-buru ya Mas Pandi ya. Jangan rubah-rubah ya. Pokoknya ya begitulah yang saya tadi contohkan seperti itu ya. Ya, Mas Pandi ya. Oke. Nah, ini Mas Rohmat lagi istirahat karena itu ya di sana juga panas sekali tuh. Panasnya celing. Pokoknya ini memang sebetulnya waktunya istirahat. Posisinya panas di sini, jadi Mas Rohmat juga harus menyesuaikan cuaca. Enggak, karena panasnya celing sekali. Baiklah teman-teman semuanya, kita lanjut ke belakang untuk melihat perkembangan pertaniannya Pak Sukamto. Seperti apa kisah dan kiprahnya. Kisah dan kiprahnya. Di sini kemarin sebenarnya saya sudah sempat ambil video ya, tapi video saya kemarin itu buram semua. Ternyata kamera saya itu kotor ya. Jadi saya kan setiap ngambil video seperti ini nggak selalu saya lihat di layar HP ya, tapi saya lihatnya di lokasi seperti itu. Setelah saya cek di rumah, oh ternyata gambarnya buram semua. Jadi mohon maaf sekali ya. Mohon maaf sekali karena itu kesalahan saya pribadi ya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya. Saya menyajikan video malah videonya buram seperti itu. Jadi kurang bagus.
Jadi di sini perkembangan lomboknya Pak Sukamto, beliau Pak Kamto lagi apa ya, persiapan di rumah ya, karena masih ada pengecetan, jadi saya di sini sendiri nggak apa-apa lah ya, saya jelaskan di sini. Untuk lomboknya Pak Sukamto ini lombok cakra ya, memang pertumbuhan lombok cakra seperti ini, ketika dia masih kecil itu langsung bercabang seperti ini, langsung keluar bunga, terus berbuah seperti ini, berbuah semua itu. Jadi dari mulai kecil sudah mulai berbuah. Ini pendek, ini enggak, paling sekitar 1 jengkal lebih, 1 jengkal lebih, tapi sudah buahnya lebat seperti ini. Ini, jadi seperti itu. Ini lombok cakra yang putih ya. Jadi lomboknya panjang-panjang seperti ini. Bagus sekali ini. Nih, itu bagus banget ini. Memang kalau cakra seperti ini ya, model lombok cakra dari kecil sudah mulai berbuah, berbunga langsung berbuah. Jadi sampai makin besar, makin tinggi seperti itu. Seperti contohnya di sini, ini ya. Ini masih dari bawah cabang 2. Di sini masih ada sudah keluar bunga, terus di bawahnya itu sudah ada lomboknya 1 itu. Ini masih kecil nih, kayak baru mulai hidup, tapi sudah mulai berbuah. Bukan kerdil ya, cuman ini memang seperti itu. Dan juga ini juga cakra, tapi beda lagi cakranya ya. Ini cakra yang hijau. Ini buahnya enggak panjang seperti itu ya, tapi buahnya semacam ini ya, cuma pendek. Ini kayak lombok apa ya, untuk lalapan seperti itu. Ini memang lombok lalapan. Tapi di sini kalau yang cakra ini apa ya, terlalu banyak biji. Kalau yang ini beda lagi, yang cakra sana ya, beda lagi seperti itu. Kalau yang ini memang biasanya untuk lalapan. Kalau apa ya, bukan untuk sambel ya, tapi untuk lalapan. Kalau ambilnya yang malah masih hijau untuk lalapan, semacam ini apa, gorengan seperti itu. Dan di sini juga ada tanaman tomat ya. Ini tomatnya ada 2 jalur, 1 gulutan. Itu juga sudah mulai berbuah ya. Tapi memang untuk tanah di sini itu kayaknya kurang bagus ya untuk tomat, kecuali di gunung. Soalnya saya bisa membedakan setelah saya melihat di tanaman di gunung di Kilo sana sama di sini, itu sangat beda sekali. Kalau di sana tuh bisa subur, tapi kemungkinan ya karena ini ya, banyak airnya apa gimana ya, sangat beda sekali. Jadi kemungkinan kurang bagus untuk tomat, tapi untuk lombok sama terong juga tuh bagus sekali di sini saya lihat. Ini terongnya juga di sini, weh tuh hijau-hijau royo-royo. Sebentar lagi sudah mulai berbunga, sebentar lagi berbuah. Ini ada 2 bedeng. Dulu saya pas nanamnya ini, saya kira itu apa ya, kayak gimana orang kecil betul Pak Amto nanamnya. Tapi dengan penuh kesabaran, ketelatenan Pak Sukamto, akhirnya tumbuh seperti ini dan juga sudah mulai berbuah. Hampir semua itu tanamannya di sini nggak ada yang maksudnya mati, itu kayak hidup semua itu. Jaraknya tetap tuh, jaraknya tetap tuh. Hidup semua itu sudah mulai berbunga ya. Dan kita lanjut lagi ke sini untuk melihat perkembangan terong lamanya ya. Terong lamanya terlihat di sini memang karena sudah tua ya. Wajar kalau ini terlihat dari daunnya ya. Wajar aja kalau buahnya sudah berkurang karena sudah termakan usia. Sudah termakan usia mungkin ya. Jadi wajar ya, buahnya kurang dan daunnya juga sudah mengecil seperti ini. Kemungkinan ini sih sebenarnya kalau dipupuk lagi, kalau pupuk apa ya yang biar subur lagi, kemudian bisa subur lagi sih, kemungkinan seperti itu. Lomboknya juga masih apa namanya, berbuah ya, berbuah. Itu terong-terongnya juga masih tingkrandul itu ya, masih ada ting gremjong. Lomboknya yang ting gremjong, kalau terongnya enggak seberapa ya, tapi lomboknya itu bagus.
Nah, kita lanjut lagi ke sini untuk melihat perkembangan daun bawangnya ya. Jadi yang ini yang tanaman kemarin dari cici ya. Ini ya. Berapa kul? 1 2 3 4 5 6 sampai sana ya. Jadi sudah mulai kelihatan apa ya? Ada tanda-tanda kehidupan di sini ya. Maksudnya daun bawangnya sudah mulai hidup karena dilihat dari daun barunya ya. Ini daun barunya sudah muncul seperti ini. Seperti ini daun baru semua. Ini ya. Ini daun baru. Jadi kalau yang daun lama ini ya, ini daun lama. Yang kelihatan ini apa agak tua di atas ini daun lama. Jadi sudah ada sudah kelihatan hidup lah seperti itu. Lanjut lagi ke sini ya. Itu Pak Kanto juga yang daun bawangnya yang di sini dikurangi, ditanam di sini juga, sebagian juga ada yang dikasihkan Mbah Haris, dikasihkan cuma-cuma sama Pak Sukamto untuk dibikin bibit seperti itu. Jadi Pak Kamto itu selain untuk dikembangkan sendiri-sendiri, juga dibagi ke tetangganya dan juga dijual seperti itu. Jadi berbagi rezeki kata Pak Kamto, biar temannya juga bisa nanam seperti itu. Nah di sini Pak Kamto lagi cabut-cabut rumput, matun. Ya. Nah ini dikurangi ya Pak Kamto ya? Ini udah tak kurangi kan. Amit Pak Kamto, amit kan gitu. Tapi ya itu. Nah, Udah tak kurangi. Ini tinggal nanti tak matun, tak kasih apa, tak pupuk lagi. pupuk lagi ya. Ya. Jadi ini kemarin kan di sini ada nih ya, ganggangan sini ini ada. Terus sama Pak Kamto ini dikurangin lagi, cabut pindah. dipindah ke belakang sana. Nah, kemarin sempat Pak Haris katanya dapat bibit juga dari jenengan ya? Itu sedikit aja lah. Artinya untuk menyemangati beliau. Ya betul Mbak. Atau putranya yang namanya Mas Agus itu tani ya. Jadi jangan sampai kayak yang sudah cuman ngelantur sana ngantur sini. Itu kita mikir pun gimana ya? Sampai di komen yang terlalu ini kan. Karena manusia itu kemana lagi? Harus usaha. Betul. Sudah disupport, sudah dibantu konten kreator, didorong sampai ke donatur, udah banyak membantu itu mbok ya sanggup. Jalani apa adanya dulu. Ya saya dulu kan sampai itu Pak Dasrun kan bibit kangkung sama bayam. Iya, awal-awal dulu. Awal-awal mula. Mintanya daun bawang. Aduh, berat itu sudah. Langsung itu. Pemahaman dulu lah. Iya, karakter ya. Iya. Buktikan di lapangan benar-benar mau bertani atau hanya sekedar untuk ikut-ikutan. Tuh. Kemarin jam berapa? Jam 10 kesini langsung kulihat, langsung tak cabutkan, tak suruh bawa pulang. Daripada ini itu ngobrol yang enggak ada manfaat kan. Kemarin ya sempat saya bikin konten di sana kan. Terus saya tanya, "Loh ini kok di sini ada tanaman baru lagi, Mbah?" "Iya, dikasih Pak Kamto." Ya, katanya, "Ya saya terima kasih sekali, saya sudah beli bibit, dikasih bibit sama Pak Kamto," katanya. "Ya iyalah Mbah, saya sedikit-sedikit aja Mbah, yang penting sampean ki rajin, telaten seperti Pak Kamto contohnya," saya bilang begitu. Iya. Yang penting kita membuktikan benar-benar pengen berubah untuk bertani, untuk mendapatkan hasil dari lahan ya. Betul Pak Kamto. Mungkin penonton baik konten kreator ataupun donatur membantu. Kalau cuma butuh instannya saja ya paling dapat 1 kali 2 kali udah lepas. Betul itu. Iya kan? Betul. Nggak ada niat semangat untuk berkarya. Betul. Tuh. Dan untuk tambahan lagi untuk siapa apabila ada yang berkenan mau ke sini, dipikirkan yang berat-berat, yang matang-matang lah. Ya betul Pak Kanto. Di sini berhadapan dengan pasang surut. Kedua, lahan yang ditempati pasti semak, pakai nerbas segala macam. Ini udah 2 kali orang yang pindah dari Sepunggur.
perantau ada 2 ya, Ada Pak? 2 yang Mm-mm. udah pindah. Betul. Yang 1 mah ke Jawa lagi. Heeh. Buang-buang waktu atau Iya. buang biaya kan? Seperti contohnya kayak Mas Samai kemarin kan sudah tebasan ini seperempat hektar Iya, sudah selesai ditebas ya. tinggal itu pembersihan. Tinggal pembersihan. Kabur. Malah katanya Minta beliau pindah. nggak betah ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang menyimak konten saya ataupun nyimak konten siapa saja ya di sana, yang minat ingin merantau ke sini harus dipikirkan matang-matang dulu ya. Ya. Dikarenakan di sini bukan cuma semak seperti ini yang dihadapi ya. Tapi kita harus menghadapi semak belukar. Semak belukar ya yang dihadapi. Cuman kita harus menghadapi yang namanya pasang surut. Ketika pasang di sini, ini dulu di sini tempatnya Pak Sukamto ini, ketika pasang itu ini nggak kelihatan. Rata. Ini nggak kelihatan. Ibaratnya ini daun bawang aja sudah nggak kelihatan. Tapi karena ada tanggul ini, jadi Pak Kamto sekarang bisa menanam gitu. Itu kalau sini pasang banjir ya. Ya itu kurang lebih segitu ya. Satu lutut kurang dewasa. Yang ini tanah normal segini ya Pak Kamto ya. Itu sampai selutut itu. Nah, jadi tanaman ini kan otomatis tenggelam. Jadi seperti itu. Iya. Nah, yang sudah di sini kayak Pak Mas Rahmat ini ya. Iya. Saya di sini ya harus bisa menyemangati seperti Pak Kamto di sini setiap hari selalu menyemangati teman-teman semua yang ada di sini ya. Supaya karena sudah seperti ini contohnya Mas Rahmat ini. Ini harus dilanjutkan karena perjuangannya di sini sudah berapa hari kira-kira ya? Ada setengah bulan ya? Baru 3 minggu lebih. 3 minggu lebih Mas Rahmat ini? Iya. 3 minggu lebih ini baru babatan segini, masih perjuangannya masih lama. Jadi bukan hanya perjuangan tenaga, tapi didukung dengan kantong ya Pak Kamto. Didukung dengan kantong. Kesabaran dan keuletan kita sendiri. Betul. Jadi seperti saya menghimbau jika minta pindah sana sini itu yang kasihan itu konten kreator. Saya bukan membela tapi fakta ini hari Pak Hasim sama Pak Tasrun yang antar. Ya kan? Udah buang-buang waktu jadwal lebih untuk konten, untuk cari pendapatan yang lain. Tuh. Sekarang lagi mengantar ke sana ya ke kilo 50. Kilo ini 50. Betul. Dan itu waktu tidak cukup 1 jam untuk pulang balik. Itu paling di sana kan yang jelas paling nggak sore nanti baru pulang. Karena ngantar ke sana yang jelas kita di sana kita arahkan dulu kan. Seperti Pak Hasim, Pak Tasrun itu kan arahkan dulu. Ini yang di sini, yang di sini, yang di sini tempatnya ini itu. Seperti itu. Itulah. Ya mudah-mudahan nanti Mas Samai di sana bisa betah ya. Betah. Jadi istilahnya bisa bertani dengan baik ya seperti itu. Karena kemarin di sini ya mungkin pemikirannya kurang matang, kurang yakin. Kalau yakin ya kayak Mas Oki, Pak Narto itu udah bawa pakaian di mana dia menepati ya di situ. Iya betul. Itu kayak Mbah. Itu suatu tanggung jawab lah. Jangan dianggap kecil, itu suatu tanggung jawab lumayan. Udah mau bertani. Iya betul. Walaupun belum berhasil pun tetap ada semangat. Betul sekali. Itu yang saya senangi di situ. Kedua tantangannya dia bisa memahami untuk wilayah pasang surut. Betul sekali. Jadi memang tantangannya sangat berat sekali, luar biasa tantangannya. Iya. Karena yang diketemukan di sini semak belukar. Semak belukar ya. Kayak tempatnya Mas Rohmat, Pak Narto, Mas Oki itu sama. Kemarin tempatnya Mas Rahmat itu nggak kelihatan sama kali. Rumahnya itu nggak kelihatan, cuma atasnya aja yang kelihatan. Tapi setelah dibuka Mas Rahmat dengan teman-teman kemarin royongan ya, alhamdulillah sudah terlihat rumahnya dan rumput juga sudah ditumbangkan ya, dibabat semua. Alhamdulillah sudah reba ya. Tinggal nunggu Mas Rahmat ini tanahnya kering, rumputnya kering, lalu dibakar, terus dikumpul-kumpulkan. Nanti insya Allah mungkin dilanjutkan dengan ya Pak Amto, tanggul ya, ditanggul dulu. Karena prosesnya juga ini masih lama.
Ya. tanggul. Setelah tanggul keliling selesai, baru Mas Rahmat bisa mengolah lahan di dalam. Seperti itulah kurang lebihnya Pak Kamto ya. Iya, seperti itu. Jadi perjuangan di sini ya memang sangat ekstra ya. Ekstra, betul-betul ekstra. Iya. Seperti kalau Pak Kamto ini kan memang dulunya sudah nggak babat, betul-betul babat ya Pak Kamto. Iya. Karena di sini di belakang rumah Pak Kamto sudah kelihatan bersih. Nggak kayak ini. Kalau ini kan memang nggak ditempati jadinya belukar. Seperti contohnya nih Pak Kamto, ini bagian belakang ya. Memang bagian belakang sekarang belum diolah ya. Belum dikerjakan. Tapi nanti setelah kemungkinan ya nanti kedepannya sedikit demi sedikit di sini sudah tertata, sudah teralami, mungkin bisa merambah ke belakang lagi seperti itu. Intinya yang di sini dulu seperempat ini bisa ditanami dengan baik, seperti daun bawangnya ini bisa berkembang. Ya contohnya dulu di bibit 10 kilo sampai selebar ini, terus ditambah lagi ini kemarin ada bibit lagi dari Cici ya. Ya betul ya Pak Kamto ya. Dari Cici. Ditambah lagi bibit dari Cici dari Singapura yang sudah membelikan bibit lagi untuk tambahan daun bawang ini. Dan ini yang di bagian sini juga sama Pak Kamto dikurangi sininya. Dikurangi terus dipindahkan sana juga. Seperti itu kan dulunya sedikit, tapi sama Pak Kamto memang betul-betul dikembangkan. Jadinya alhamdulillah sudah mulai berkembang. Seperti itu. Ya lumayan lah. Betul Pak Kamto. Dari 10 kilo bisa jadi berapa ini? Dari awal 10 kilo ini ya. Sempat sudah dijual juga ya Pak Kamto. Alhamdulillah. Sudah dijual berapa kilo Pak Kamto? Ya ada 42 kilo. Nah, sudah dijual 40 kilo, tapi untuk dibuat bibit masih cukup itu Pak ya. Mudah-mudahan cukup. Cukup, ini masih cukup. Saya kira cukup ini. Cukup untuk bikin bibit. Jadi seperti itulah berkat keyakinan dan ketekunan Pak Sukamto di sini juga, alhamdulillah sedikit demi sedikit perkembangan pertanian Pak Kamto ya semakin maju. Tidak semakin turun tapi semakin maju. Alhamdulillah bisa seperti untuk itu. menopang dapur belakang. Ya. Utamanya itu. Karena memang utama itu dapur dulu Pak Kamto. Sebelum lainnya itu dapur dulu. Karena di dapur itu di sana itu ada anak, ada istri. Iya. Mereka butuh makan. Mereka butuh makan seperti itu. Beli beras, jadi utamakan yang dapur. Ya, di sini juga sedikit ada seperti itu. Iya, ada tempat kita untuk mengambil hasil. Itulah. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya. Bila mana kata-kata saya, kata-kata Pak Kamto kurang berkenan di hati panjenengan semua. Jadi mohon maaf sekali ya. Karena kadang kita dalam tutur kata kami di sini kurang baik, kurang sopan. Ya mohon maaf sekali ya. Seperti itulah. Baiklah Pak Kamto, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan ya. Bila mana ada kurang lebihnya mohon maaf sekali. Karena saya manusia biasa, banyak salah dan keliruan. Jadi mohon maaf sekali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.